Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunai wudu utawi pira-pira sunai wudu iku atas miyatu maca bismillah wa ghuslul kafaini lan ambasu epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake kafain nglebokake al-inaa ing wadah wal matmadatu lan kegemu wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al kasati kang ketel al kasati kang ketel wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah wa mashul udhunani lan ngusap kuping loro zahirihima yo anjabane udhunain wa batinihima lan anjerone udhunain wa tahlilu asabi'i yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro wa tatwilul ghurrati lan dawake mencoronge rai wa tatwilul ghurrati lan dawake mencoronge rai wajah wa tayamunu lan dinginake anggauta tengen wa taslisu lan ngaping teloni wal mualatu lan nuli-nuli wa dunga ulan donga ba'dau ing dalem sawuse wudu. Sunah-sunahnya wudu itu yang pertama baca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah air yang akan digunakan untuk wudu. Kemudian setelah itu berkumur dengan mulut. Kalau istinsyak itu dengan hidung, disedot airnya dalam hidung kemudian disemprotkan. Wa tahlilul liyati lan apa itu menyela-nyela jenggot yang tebal itu juga sunnah. Mengusap seluruh kepala, yang wajib kan sebagian, tapi kalau seluruh itu sunnah. Kemudian mengusap kedua telinga luar maupun dalam itu juga sunnah. Menyela-nyela driji jari kedua tangan maupun kedua kaki itu disela-selani biar bersih di sela-sela. Jadi kotoran-kotoran yang di sela-sela itu biar bisa bersih total. Kemudian watatilu hurrah itu maksudnya memperpanjang, mencorongi wajah. Itu berarti ketika membasuh wajah ya agak lama dikit lah, nggak apa-apa, agak lama. Watayamun mendahulukan tangan atau anggota yang kanan, mendahulukan anggota yang dibasuh ketika wudhu itu sebelah kanan dulu. Watasles membasuhnya, mengusapnya sebanyak 3 kali. Muwalah antara anggota satu dengan yang lain itu harus disunahkan secara terusan, jangan diberi jeda, jangan sampai ada jeda terlalu lama. Kemudian setelah itu semua selesai berdoa. Setelah wudhunya selesai berdoa, itu sunnah.
Nawaqitul wudu'i utawi nerake pira-pira perkara kang ambatalake wudu. Pira-pira perkara kang ambatalake wudu. Nomor 1 yang membatalkan wudu zawalul aqli, ilange akal. Hilang akalnya bina umum sebab turu ala hayati khairi mumakinin ing atase tingkah liyane wong kang netepake mak ngadahu ing pelungguhane wong utawa bokonge wong minal ardi saking tanah saking bumi. Liqali krana dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ainane utahe mripat loro iku wika usahi taline dubur fa idza namat mongko tatskalane turu apa ala ainani mripat loro intolaqa mongko ucul utawa udar apa alwika utali. Jadi faman mongko utahi sapa wonge iku nama turu sapa man gimana iki ya falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Yang pertama, hilangnya akal sebab tidur dalam keadaan itu tidak menetapkan bokongnya atau yang biasa dipakai untuk duduk itu pada bumi. Kalau ditetapkan pada bumi bokongnya, nah itu ya nggak apa-apa, tidak membatalkan wudu maksudnya. Kenapa kok tidur itu membatalkan wudu? Itu sesuai dengan dalil ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ainani, kedua mata itu sebagai tali. Nah, diibaratkan sebagai talinya dubur. Jadi ketika mata itu masih terbuka atau tidak tidur, maka ya dubur itu aman, enggak mudah terbuka. Apabila apabila tidur, kedua mata itu tadi tidur, ya maka lepas, talinya itu lepas sehingga duburnya itu tadi mudah terbuka. Kalau duburnya terbuka, yang di dalam itu mudah keluar, akhirnya batal wudunya. Jadi nama barang siapa tidur maka setelah bangun ya berwudu, ya wajib wudu kalau mau sholat, mau baca Quran dan lain sebagainya. Yang kedua zawalul aqli, ilange akal, bimarodin sebab loro, au jununin utawa edan, au irmain utawa ayan. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal tadi sebab sakit parah, biasanya panas, terlalu panas, cara wong Jawa ya istilahnya deleming sangat panasin deleming, itu ya sampai hilang akal, hilang kesadaran. Jununan atau gila nggak waras, berarti gila itu nggak waras. Suatu waktu karena dia punya penyakit kejiwaan, kadang ya sehat, kadang ya kumat. Ketika kumat gilanya, ya maka batal wudunya. Irmain atau ayan itu juga membatalkan wudu. Ayan, penyakit ayan. Itu orang kalau sedang kumat ayannya, maka dia kejang. Ketika kejang itu ya hilang kesadaran. Kenapa kok dikatakan hilang kesadaran? Karena dia tidak bisa mengondisikan dirinya. Bahkan ketika dia berada di pinggir air, itu ya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dari terhindar dari jatuh ke air tersebut atau api juga. Maka orang yang punya penyakit ayan itu diusahakan jangan sampai dia sering atau terlalu lama berada di pinggiran sungai, pinggiran air yang dalam atau di dekat api dan lain sebagainya, karena bahaya ketika kumat nggak ada yang nemenin.
Yang ketiga khuruju syai'in minasabilain. Khuruju syai'in metune suci-wiji minasabilaini saking dalan loro dikali krana dawuh Allah taala maulur sapa Allah au jaa ahadukum minkum minal ghaid wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa yang artinya aujaa utawa teka sapa ahadun wong suwiji mingkum saking sira kabeh teka minal ghaiti saking kakus utawa jamban, berarti keluar dari jamban, maka dia harus wudu. Berarti keluar barang dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudu sesuai dalil tersebut. Ditambah hadis dari Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah sholat ahadikum, Allah tidak menerima sholatnya orang atau salah satu dari kalian ketika dia hadas. hadas kok sholat, ya maka tidak diterima oleh Allah sholatnya, sehingga dia wudhu dulu kemudian sholat lagi, itu baru Allah menerimanya. Yang keempat lamsul mar'ati anggepok wong wadon al ajnabiyati kang bangsa liya bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Yang keempat itu menyentuh perempuan lain bukan mahramnya, kulitnya dengan tanpa aling-aling penghalang, itu membatalkan wudu. Dasarnya liqaulihi ta'ala, krono dawuh Allah ta'ala, aula mastumun nisa, atau anggepok sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon, ya mongko batal wudumu. Yang kelima masul farji, andemek farji bibadil kafi kelawan batine epek-epek. Yang kelima yang membatalkan wudu yaitu menyentuh farji, entah itu farjinya sendiri atau orang lain. Kenapa kok biayaan pegang farjinya orang lain? Mungkin kondisi darurat, orangnya sakit, perlu bantuan atau yang lain, menyentuh sehingga menyentuh. Ya minimal anaknya lah, anak yang masih kecil ya, orang lain. Itu juga batal bibadil kafi dengan telapak tangan. Dasarnya liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wonge masa iku masa kang demek sapa wong zakarahu ing farjine utawa pelanangane wong, ya bala tawaddo mongko becik wudu sapa wong. Barang siapa menyentuh kemaluannya, kalau laki-laki ya zakar, kalau perempuan ya zakaroh, bala tawaddo, ya maka dia wajib wudu. Wali qali sallallahu alaihi wasallam ayyuma mur'atin masat farjan falyatawadda. Ayyuma mur'atin utai endi-endine bae wadon, endi-endine wong wadon masat kang demek sapa mar'ah farjan ing farjine, ya farjah, falyatawadda maka becik wudu sapa imro'ah, laki-laki perempuan sama. Menyentuh farjinya sendiri orang lain itu ya batal wudunya. Al-mashu ngal khuffain, utawi iki ku nerangake ngusap ngal khuffain ing atase mujah loro. Mujah ini mujah, khuf mujah atau sebangsa kaos kaki kang den gawe saka kulit, iku menawi den anggo ana ing kahanan suci saking kata cilik, iku bisa cukup namung den usap
ora sah den copot. Khufain ini sebangsa kaos yang menutup kaki lah, intinya penutup kaki. Penutup kaki ini terbuat dari kulit sehingga tidak bisa masuk airnya. Itu kalau dipakai dalam kondisi suci, maka ketika wudhu, ketika dia batal wudhunya kemudian wudhu lagi, ya cukup ketika wudhu yang kedua itu tadi gak usah dicopot, langsung diusap. Ini bahasanya diusap bagian dari apa tadi, uzahnya tadi, penutup kaki tadi. Almashu utawi ngusap ngala dhahiri al khufaini ing atase jabane dhuwure mujah loro iku rukhsatun dadi kemurahan. Iku rukhsatun kemurahan lirijali kedue pira-pira wong lanang, wanisa iran pira-pira wong wadon, bisa fari ing dalem lelungan, wal hadari lan ana ing omah, li ngudrin kono ana ngudhur, wali ghairi ngudrin lan krana ora ana ngudhur. Boleh lah, pokoknya boleh tanpa syarat kalau dia pakai nguzah penutup kaki. Boleh, entah itu di perjalanan atau di rumah dengan keadaan uzur atau tidak uzur, itu cukup diusap di luarnya saja, luar penutupnya, penutup kaki itu khufain tadi. Yang kedua surutu sihatil maskhi utai pira-pira syarat sae ngusap uzah, tapi ada syaratnya ini. Syaratnya yang pertama, ayakuna yen to ana apa al khufane mujah loro, ana iku kawiyaine kuat karune, yumkinu kang kongang apa tatabuul masyi riwariwi mlaku ngalaihima ing atase khufain. Sepatu lah, seperti sepatu terbuat dari kulit. Tentara biasa yang pakai itu sepatu kulit, penutup kaki kulit, sepatu kulit sama. Itu kuat, syaratnya kuat. Yang biasa dipakai berjalan ke sana kemari, itu namanya kuat, bahkan berperang dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang terjal dan lain sebagainya, itu kuat. Berarti kalau seperti itu memenuhi syarat ketika wudhu cukup diusap. Yang kedua, yakuna yanto ono apa khufain ono iku minal jildi saking kulit, awil juhi utawa kain wulu, al qawi kang kuat, au nahwihi ma utawa sepadane jildi lan juh, minal ladzi saking barang yang menawa kang nyegah apa aladzi wusural ma'i ing tumekane banyu ila rijli maring sikil. Nah, khufainnya tadi terbuat dari kulit, itu syarat yang kedua, kulit. Atau kalau tidak kulit, kain bulu yang kuat, intinya kuat tadi, atau sejenisnya, dari perkara yang diperkirakan itu bisa mencegah sampainya air ke dalam. Jadi air tidak bisa menembus ke dalam pada kaki. Intinya apapun bahannya, yang penting air tidak bisa nembus sampai ke kaki, itu namanya khuf. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat berarti boleh ketika wudhu coba diusap dari luar. Yang ketiga, ayastabdi'a yen to miwiti sapa wong, miwiti lubsa huma ing panggonane khufain, utawa nganggo memakai khufain ngala tuhrin ing atase suci kamilin kang sempurna. Ini syaratnya. Jadi syaratnya yang ketiga yaitu ketika memakai khufain tadi dalam keadaan suci yang sempurna, dalam keadaan suci yang sempurna. Itu syaratnya. Yang keempat, ayakuna yen ana apa khufain ana iku satiraini nutupi karone lima khalil khusli maring panggonane wasuhan minal qodamaini saking sikil loro. Minal qodamaini saking sikil loro, dalaman loro, sikil loro. Karena batas yang dibasuh kaki itu
cenderung atau terfokus pada kaki bagian bawah, maka itu bahasanya qodamain. Caranya yang keempat yaitu khufain tadi, penutup kaki tadi itu menutupi tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu, di mahal khus, di panggonan wasuhan, maksudnya yang wajib diwasuh ketika wudhu, itu syaratnya. Ya kalau sepatu sekarang ya sudah memenuhi syarat, udah di atas mata kaki lah, itu syaratnya. Muddatul mashi utawi iki iku nerake mongsone ngusap. Lah ngusapnya tadi kapan? Ini menerangkan tentang waktunya ngusap tadi. Muddatul mashi utawi mongsone ngusap mujah lil muqimi tumrape wong mukim, berarti yang tidak dalam kondisi perjalanan, iku yaumun sedina walailatun lan sewengi, walil musafiri lan tumrape wong lelungan iku salah satu ayamin telu pira-pira dina bilayaliha ing dalem sartane bengine salasah ayam mimba'dini hayatil hadathi ing dalam sause antae hadas ba'dal lubsi ing dalam sause menganggo masa aktif, menerangkan masa aktif lah cara kasarane bahasanya sekarang. Jadi ketika dalam kondisi di rumah itu juga hanya dibatasi sampai sehari semalam. Makai mujah tadi loh, makai mujah tadi loh, itu selama 1 hari 1 malam, 24 jam berarti. Wudhu dalam kondisi suci pakai, ya toh, pakai kemudian dia hadas wudhu, mimbatina hayatil hadathi entai setelah makai gitu ya, setelah makai kemudian hadas. Nah, dari situ, dari hadasnya itu hitungannya. Misal jam 10 malam, enggak. Misal jam 6 pagi dipakai. Itu kan dalam kondisi normal, masih normal. Sebelumnya dia sudah wudhu. Itu ketika dia masih punya wudhu belum batal, berarti dia sesucinya dalam kondisi normal, masih normal. Lah setelah dia batal, lah mulai dari situ dihitungnya batal. Kemudian dia dia wudhu dalam kondisi dia mengusap muzah tadi. Itu batasnya dari situ selama 24 jam. Kalau di rumah, kalau di perjalanan 3 hari 3 malam. Mubtilatul mashi utawi iku pira-pira perkara kang ambatalake ngusap muzah tadi. Yabtulu batal apa al-mashu ngusap mujah bi khala'il khafi sebab nyopot mujah. Bitamamil mudati kelawan sempurnane mangsa menganggo wa bimana sebab barang yujibu kang wajibake apa ma al husla ing adus. Jadi mengusap mujah tadi itu batal itu ketika atau disebabkan dicopotnya mujah tadi, penutup kaki tadi. Setelah sempurnanya masa aktif, itu ya batal, nggak berlaku lagi. Jadi kalau ketika wudhu ya sudah
dilakukan secara normal, dibasuh. Terus batalnya lagi karena dia dalam kondisi akan mandi besar atau ketika junub sehingga dia harus mandi besar. Ya ketika itu ya mau nggak mau mujanya harus dilepas. Al-ghuslu. Sampai di sini cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.